Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Sugianto selaku dosen pengampu Fisika Kompetisi 2. Pada kesempatan kali ini saya Gafira Laili Fatimah dengan NIM 08211133354 dari Prodi Fisika. Izinkan saya untuk mempresentasikan hasil kerja saya sebagai nilai kuis 2 Fisika Komputasi mengenai perbedaan metode implisit dan eksplisit dalam penyelesaian persoalan gelombang. Dalam pembahasan saya kali ini, saya akan membahas beberapa hal. Yang pertama yaitu apa itu metode implisit dan eksplisit. Yang kedua, rumusan atau formulanya secara fisika atau secara analitik dan juga secara numerik. Yang ketiga adalah perbedaan antara kedua metode implisit dan eksplisit. Dan yang terakhir adalah keunggulan antara metode implisit dan eksplisit sendiri. Next, yang pertama yaitu apa itu metode eksplisit. Nah, metode eksplisit sendiri dalam penyelesaian persamaannya mengacu pada pendekatan, di mana nilai solusi pada waktu berikutnya dihitung secara langsung berdasarkan nilai saat ini. Dalam konteks penyelesaian persamaan diferensial, khususnya persamaan parsial, metode eksplisit sering digunakan untuk mengaproksimasi solusi pada titik-titik waktu dan ruang tertentu. Selanjutnya, untuk metode implisit, secara pengertian, metode implisit sendiri dalam penyelesaian persamaannya mengacu pada pendekatan, di mana solusi pada waktu berikutnya dihitung melalui solusi simultan dari sistem persamaan yang melibatkan nilai saat ini dan masa depan. Dalam konteks penyelesaian persamaan diferensial, khususnya persamaan parsial, metode implisit digunakan untuk mengaproksimasi solusi pada titik-titik waktu dan ruang tertentu. Mungkin untuk jelasnya akan saya bahas di contoh aplikasi atau penerapan contohnya. Next, nah, pada kesempatan kali ini kan kita membahas tentang persamaan gelombang. Persamaan gelombang sendiri yaitu dua kuadrat u per dua c kuadrat min c kuadrat dua kuadrat u per dua x kuadrat sama dengan 0. Nah, untuk persamaan ini memiliki kondisi awal fungsi fungsi u sebagai fungsi x dan 0 sebagai fungsi fx memiliki nilai pada saat awal nilai u sebagai sebuah fungsi. Nah, apabila dijabarkan akan menjadi 2u dalam kurung x, 0 per 2t yang menjadi fungsi g sama fungsi gx. Nah, di mana dari persamaan sebelumnya u sebagai fungsi a dan t sama dengan ua, di mana a sebagai posisi awal dan u b, t sama dengan ub sebagai fungsi posisi akhir. Nah, di mana nantinya akan dijelaskan lebih lanjut pada persamaan selanjutnya. Nah, untuk persamaan gelombang sendiri, untuk metode-metode sebelumnya dapat digunakan dengan menggunakan metode Lippmann. Nah, tapi mohon maaf izin koreksi, untuk beberapa persamaan seperti persamaan diferensial biasanya dapat digunakan menggunakan persamaan Lippmann. Tapi untuk kasus yang kali ini untuk persamaan gelombang tidak dapat digunakan persamaan Lippmann, tetapi dengan menggunakan metode tertentu seperti metode eksplisit, metode implisit, dan juga metode Krang-Nicolson. Untuk persamaan gelombang sendiri juga dapat dikategorikan menjadi beberapa persamaan berdasarkan nilai diskriminannya, yaitu B kuadrat min 4AC. Nah, apabila nilai diskriminan kurang dari 0, maka persamaan tersebut masuk pada kategori eliptik. Kemudian apabila diskriminan B kuadrat min 4AC itu sama dengan 0, maka dikategorikan dalam persamaan parabolik. Dan apabila nilai diskriminan B kuadrat min 4AC lebih besar daripada 0, dikategorikan dalam persamaan hiperbolik. Nah, selanjutnya metode eksplisit sendiri dinyatakan sebagai 2 kuadrat U per 2x kuadrat sama dengan UI plus 1 dan indeks atas C, di mana indeks bawah atau nilai I sendiri mewakili posisi dan indeks atas atau C mewakili waktu. Selanjutnya, 2 kuadrat U per 2x kuadrat sama dengan UI plus 1C min 2C plus UI min 1C per delta X kuadrat, di mana dari persamaan tersebut kemudian dijabarkan untuk menjadi persamaan di bawah ini. Sebelum sampai di bawah ini, didefinisikan
juga terhadap perubahan waktu. Untuk yang pertama ini pada perubahan posisi, untuk yang kedua perubahan waktu. Menjadi UI J per 1 min 2 UI J plus 2I J min 1 per delta T kuadrat sama dengan J kuadrat UI plus 1 J min 2 UI J plus UI min 1 J per delta X kuadrat. Nah, dari rumusan yang terakhir tersebut, nilai C di sini sama dengan nilai lambda. Nah, pada akhirnya menjadi persamaan berikut yang berwarna hijau atau UI J plus 1 min 2 UI J plus UI J min 1 sama dengan lambda kuadrat I plus 1 J min 2 UI J plus UI min 1 J. Nah, eh, persamaan secara numerik berikut ini adalah penjabaran dari persamaan secara analitik pada slide sebelumnya. Selanjutnya, untuk rumusan atau formula pada metode implisit tidak jauh berbeda dengan metode eksplisit, yaitu UIJ sama dengan UI plus J plus 1 plus UI J minus 1. Nah, yang membedakan di sini untuk metode implisit dibuat nilai pendekatan bahwa nilai U di sebuah titik di waktu saat ini adalah U yang di persamaan atas U IJ sama dengan UI J plus 1 plus UI J minus 1. Nah, dari persamaan tersebut didapatkan rata dari waktu sebelumnya dan sesudahnya di titik tersebut. Selanjutnya dibuat manipulasi matematika yang dalam hal ini ada di persamaan yang ketiga, yaitu UI J plus UI J min 1 sama dengan lambda kuadrat UI plus 1 J min 2 UI J plus UI min 1 J. Atau kalau misalkan dilihat-lihat ternyata sama dengan di metode eksplisit sebelumnya, yaitu berarti metode implisit ini adalah pengembangan dari metode eksplisit. Nah, dari manipulasi tersebut kita mengganti nilai-nilai J karena nilai J itu kan di slide sebelumnya sudah dijelaskan bahwa nilai J mewakili waktu. Nah, jadi ini juga diganti dan menghasilkan persamaan yang ada di paling bawah atau di warna hijau ini dt kuadrat UIJ sama dengan lambda kuadrat dx kuadrat theta UIJ plus 1 plus 1 dan theta kuadrat UIJ plus theta UIJ min 1. Atau sebagai contohnya ada di sebagai berikut. Nah, di sini sebentar. Nah, ini mungkin sedikit lebih menjelaskan perbedaan eksplisit dan implisit langsung ke dalam contoh permasalahannya. Nah, untuk metode eksplisit sendiri itu kan dikerjakannya untuk waktu yang nanti akan ditentukan. Jadi langsung untuk waktu yang akan ditentukan. Jadi nilai yang ada di sini di segitiga di bawah itu digunakan untuk menentukan nilai yang akan datang dengan menggunakan aspek-aspek yang sudah ada di sini seperti panjang patang, kemudian delta X yang sudah ditentukan, kemudian perubahan waktu, kemudian koefisiennya sendiri atau nilai K-nya, dan tinggal dimasukkan ke dalam rumusnya tersebut dengan nilai K delta T per delta X kuadrat itu lebih besar daripada setengah. Kemudian untuk yang skema eksplisit yang disebut memerlukan waktu di awal dan masa depan dan masa lampau itu di sini karena kita akan menggunakan waktu yang ada di sini, maka kita akan menerka-nerka waktu yang sebelumnya yang ada di segitiga bawah ini untuk menentukan yang ada di sini. Nah, kemudian untuk mendapatkan waktu yang ada di masa depan, kita menggunakan titik-titik yang ada di sekitarnya di sini. Seperti itu. Jadi, untuk yang skema eksplisit, menggunakan waktu yang akan datang dan juga waktu yang masa lampau itu dengan cara seperti itu. Kemudian lanjut ke pembahasan selanjutnya mengenai nah, mengenai perbedaan antara eksplisit dan implisit dalam beberapa aspek. Di
di sini saya meninjau yang pertama yaitu aspek pendekatan waktu. Untuk metode eksplisit, untuk menghitung nilainya, nilai solusi pada waktu yang akan datang, berdasarkan nilai saat ini seperti yang sudah disebutkan pada sebelumnya. Nah, metode ini melibatkan interaksi langsung dengan waktu dan waktu yang diskrit. Kemudian untuk metode implisit sendiri menggunakan nilai di waktu yang akan datang dengan perhitungan seperti yang saya jelaskan di sebelumnya. Ini melibatkan solusi simultan melalui pendekatan matriks atau solusi aljabar. Nah, kemudian untuk stabilitas, metode eksplisit cenderung lebih rentan terhadap ketidakstabilan numerik, terutama jika langkah waktu besar. Dengan pada nilai waktu saat ini dapat membatasi ukuran langkah waktu yang dapat digunakan. Untuk metode implisit lebih stabil secara numerik, dapat mengalami angka waktu yang lebih besar. Nah, ini membuatnya lebih cocok untuk kasus di mana stabilitas numerik sangat penting. Jadi, untuk dua poin aspek ini, metode implisit itu lebih baik digunakan karena dia bisa mengalami hal-hal yang lebih kompleks seperti itu. Next, untuk kompleksitas perhitungan. Metode eksplisit umumnya lebih sederhana dan memerlukan perhitungan yang lebih ringan karena nilai waktu berikutnya dapat dihitung langsung. Jadi tidak perlu menggunakan waktu yang lama, jadi tidak perlu menggunakan angka. Nah, seperti itu jadi dapat digunakan secara langsung. Sedangkan metode implisit memerlukan perhitungan yang lebih kompleks karena melibatkan solusi simultan melalui matriks atau pendekatan aljabar yang memerlukan langkah-langkah iteratif. Nah, dalam pengaplikasiannya, metode eksplisit biasanya lebih cocok untuk masalah dengan perubahan waktu yang kecil dan di mana keterlambatan waktu itu kritis. Jadi, nilai delta T-nya itu hanya bisa digunakan untuk delta T yang kecil saja dan tidak bisa untuk delta T yang lebih besar lagi. Nah, hal itu dapat ditangani oleh si metode Inggris sendiri karena lebih baik untuk masalah dengan perubahan waktu yang besar atau di mana stabilitas numerik kritis seperti pada persamaan gelombang hiperbolik, yaitu dengan nilai diskriminan lebih besar daripada 0 seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Selanjutnya di antara kedua metode tersebut sebenarnya ada keunggulan di antara dua metode tersebut. Itu yang pertama, dalam aspek stabilitas numerik, metode eksplisit lebih rentan terhadap ketidakstabilan numerik, terutama pada langkah waktu yang lebih besar. Seperti yang tadi sudah dijelaskan, dia tidak bisa menangani untuk waktu-waktu yang delta T-nya itu lebih besar. Nah, sedangkan metode implisit lebih stabil numerik dan dapat menangani langkah waktu yang lebih besar dan dapat lebih baik dalam kasus masalah yang melibatkan variasi waktu besar atau perubahan cepat. Nah, kemudian untuk dalam aspek waktu komputasi, metode eksplisit sendiri umumnya lebih cepat karena langkah-langkah perhitungannya lebih sederhana. Dan hal tersebut sudah dibuktikan dalam persamaan sebelumnya karena tinggal memasukkan nilai-nilai yang sudah ada dan untuk menghitung waktu yang akan datang dari waktu yang saat ini sudah ada. Sedangkan kalau metode implisit sendiri kan dari waktu yang saat ini sudah ada, kita memerlukan waktu yang lampau dan waktu yang akan datang untuk menghitungnya. Seperti itu. Nah, kemudian untuk metode implisit memerlukan waktu komputasi yang lebih besar karena melibatkan penyelesaian sistem persamaan linear atau matriks dalam penyelesaiannya. Jadi kalau metode implisit itu dalam penyelesaiannya tidak bisa langsung dimasukkan nilai-nilainya saja, tapi harus menggunakan iterasi dan menggunakan pendekatan secara matriks karena di permasalahan ini sendiri di sini kan ada waktu saat ini, waktu yang akan datang dan waktu yang lampau. Jadi hal tersebut dinyatakan dengan matriks. Dengan nilai matriks dapat digunakan dengan persamaan ini. Maka delta T per delta X kuadrat T indeks atas N plus 1 indeks bawah I minus 1 ditambah 1 plus 2K delta T per delta X kuadrat dengan indeks dikalikan dengan T indeks atas N plus 1 indeks bawah I plus min K delta T per delta X kuadrat dengan indeks atas T indeks atas N plus 1 indeks bawah I plus 1 sama dengan T IN. Nah, dari matriks ini itu untuk yang K pertama ini untuk yang masa lampau. Nah, untuk yang di dalam kurung kedua ini untuk yang saat ini dan untuk yang dalam kurung terakhir ini untuk posisi-posisi atau waktu yang akan datang seperti itu.
Selanjutnya, selanjutnya keunggulan secara efek stabilitas, metode eksplisit dapat menghasilkan solusi yang lebih akurat dan efisien pada kasus-kasus tertentu. Sedangkan untuk metode implisit dapat memberikan solusi yang lebih stabil dan akurat, terutama pada kasus yang menuntut stabilitas numerik, karena implisit dapat menyelesaikan persoalan yang lebih kompleks. Nah, kemudian keunggulan secara kemudahan pengimplementasian, metode eksplisit lebih mudah diimplementasikan dan lebih dimengerti. Hal ini karena formulanya yang lebih ringkas atau lebih simpel. Kemudian untuk metode MT sendiri memerlukan pemahaman yang lebih mendalam dan implementasi yang lebih kompleks karena persamaannya formula terusnya juga kompleks. Nah, mungkin itu dulu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata dan kekeliruan pemahaman, saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.